Salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Atopa. Kali ini kita masih berbicara tentang coronavirus atau COVID-19. Data COVID-19 menyebutkan pada tanggal 5 Maret 2020 adalah ada 95.425 kasus. Namun pada tanggal 8 April 2020 kasus itu sangat meningkat sehingga sudah tidak tertulis lagi berapa kasus, tetapi yang dituliskan adalah penderita yang lebih dari 100.000. Itu sudah sangat banyak terjadi di atas permukaan bumi ini. Oleh karena coronavirus atau COVID-19 sudah mewabah di seluruh dunia, maka timbul pertanyaan, apakah coronavirus atau COVID-19 termasuk malapetaka terakhir? Buku Wahyu menyebutkan 7 malapetaka terakhir yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan terkecoh dengan 7 malapetaka Allah yang dicurahkan pada peniupan 7 sangkakala, karena keduanya berbeda. Dengan kata lain, ada 2 tipe malapetaka. Mari kita pelajari secara singkat 2 tipe malapetaka tersebut secara singkat. Yang pertama adalah 7 malapetaka pada waktu trompet ditiup. Di dalam Wahyu 8 ayat 7 menyatakan bahwa malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Dan yang kedua di dalam ayat ke-8 dan ke-9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Kemudian malaikat yang ketiga ketika meniup sangkakalanya, Wahyu 8 ayat 10-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua mata air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Kemudian malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari itu tidak terang. Demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh lubang itu. Kemudian malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar satu suara keluar dari keempat tanduk mezbah yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara sorga nyaring di sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kenapa kegenapan daripada 7 malapetaka ini? Yang pertama adalah ke-7 sangkakala atau ke-7 trompet dapat diterapkan pada periode yang hampir sama dengan periode 7 jemaat. 2 sangkakala atau trompet pertama menyerukan penghakiman atas bangsa-bangsa yang menyalibkan Kristus dan yang menganiaya jemaat yang mula-mula, dan Yerusalem yang memberontak, dan kekaisaran Roma kafir. Sangkakala atau trompet yang ketiga dan keempat menggambarkan reaksi sorga atas kemurtadan pada abad pertengahan dan periode setelah reformasi. Sangkakala kelima dan keenam menggambarkan situasi di dalam dunia sekuler setelah abad pencerahan, yang bercirikan adanya aktivitas kuasa iblis yang luar biasa hebatnya, yang mempersiapkan dunia bagi perang Harmagedon.
Pada saat yang sama, sangkakala itu menjadi amaran bagi manusia agar bertobat sebelum terlambat. Dan sebelum sangkakala ketujuh ditiup, ada sebuah selingan, yaitu munculnya malaikat yang kita yakini dia adalah Kristus sendiri, memberikan pernyataan, tidak ada penundaan lagi. Kata tidak ada penundaan lagi menunjuk kepada nubuatan 2300 petang dan pagi, dan setelah itu tidak ada lagi nubuatan yang menyangkut dengan waktu. Sangkakala itu fokus pada orang jahat, sementara selingan itu fokus kepada umat Allah. Sementara tipe yang kedua adalah 7 malapetaka terakhir. Di dalam Wahyu 16 ayat 2 menyatakan, maka pergi malaikat yang pertama, ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalamnya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Wahyu 16 ayat 17, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke atas angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. 7 malapetaka terakhir dalam buku Wahyu sesungguhnya menyatakan bahwa malapetaka terakhir, sebab malapetaka ini adalah setelah malapetaka 7 sangkakala. Malapetaka sangkakala ini mencakup seluruh zaman kekristenan, namun terbatas ruang lingkupnya. 7 malapetaka terakhir dicurahkan sesaat sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang meliputi seluruh dunia, dicurahkan kepada orang-orang yang keras hati dan tidak mau bertobat seperti Firaun. 4 malapetaka pertama menyerang populasi dunia secara menyeluruh. Malapetaka pertama adalah bisul yang sangat menyakitkan, hanya terjadi kepada mereka penyembah binatang. Malapetaka kedua dan ketiga membuat laut dan sungai dan semua mata air berubah menjadi darah. Tanpa air manusia pemberontak tidak akan bertahan hidup. Malapetaka keempat mempengaruhi matahari sehingga menyebabkan sakit yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang bertobat meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa karena malapetaka ini. Karena mereka hatinya sudah sangat keras seperti Firaun. Firaun bertubi-tubi diserang oleh berbagai macam tulah, tetapi hatinya tetap keras. Dan orang-orang ini diwakili oleh Firaun. Malapetaka kelima menghancurkan tahta binatang itu. Iblis yang telah mendelegasikan binatang itu duduk di atas tahta itu. Keringnya sungai Efrat adalah mempersiapkan jalan bagi Raja Timur, yaitu Media dan Persia, yang melambangkan kedatangan Yesus sebagai Raja dari Timur. Ternyata COVID-19 atau coronavirus tidak disebutkan dalam 2 tipe malapetaka tersebut. Pertanyaannya adalah, jika coronavirus atau COVID-19 tidak termasuk dalam tipe malapetaka terakhir dan juga tidak masuk dalam tipe malapetaka yang terompet, COVID-19 atau coronavirus berada di mana? Jangan kecewa. Coba kita pelajari tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Apakah coronavirus atau COVID-19 ada di sana? Ketika kita mempelajari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus di dalam buku Lukas, khusus buku Lukas, maka kita akan menemukan setidaknya 4 hal. Yang pertama, banyak orang akan datang dalam namaku, atau mereka ini adalah Mesias palsu, ayat 8. Adanya peperangan, pemberontakan, ayat yang ke-9. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, ayat yang ke-10.
Dan pada ayat yang ke-11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Definisi sampar adalah penyakit menular. Penyakit menular itu seperti COVID-19. Dari keempat Injil, maka hanya Rasul Lukas yang menulis tentang penyakit sampar atau penyakit menular. Perhatikan. Yang pertama dikatakan gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat, dan penyakit sampar, kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Semua ini akan terjadi bersamaan. Artinya, ketika sebuah kalimat disambung dengan kata dan, itu artinya kegiatannya itu akan berjalan bersama-sama. Atau kejadian itu akan terjadi bersama. Tetapi jika kalimat itu menggunakan kata atau, itu artinya pilih salah satu. Dan ketika kita membaca buku Lukas, maka kita akan menemukan bahwa pada saat yang sama ada gempa bumi, pada saat yang sama ada sampar, dan pada saat yang sama ada kelaparan. Ada kejadian yang bersamaan yang membuat kesukaran yang begitu besar. Gempa bumi, sampar, kelaparan, dan hal-hal yang mengejutkan akan terjadi bersamaan. Artinya, kesusahan yang tak dapat terpikirkan. Tak dapat menyediakan makanan untuk 1 bulan. Tak dapat menyediakan makanan untuk 2 bulan. Artinya harus puasa. Dipelihara oleh Tuhan. Karena kesusahan ini adalah kesusahan yang sangat besar. Di dalam Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Apa artinya? Sebelum gempa bumi yang dahsyat itu, sebelum sampar itu, sebelum hal-hal yang mengejutkan itu, kamu harus lebih dahulu dianiaya, ditangkap, dan diserahkan, dimasukkan ke dalam penjara. Apa artinya? Ketika COVID-19 merebak dan menjadi wabah di seluruh dunia ini, maka belum ada penawanan. Itu sebabnya coronavirus, COVID-19 tidak termasuk juga pada tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, jika COVID-19 atau coronavirus tidak termasuk pada tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, COVID-19 berada di mana? Saudaraku, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ayat ini berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rupanya, setan sejak terbuang dari sorga, dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Itu sebabnya dia tidak pernah ambil cuti. Dia selalu berkeliling dan bekerja. Tujuannya adalah untuk membuat manusia itu menyangkal Tuhan, menuduh Tuhan bahwa Tuhanlah yang telah menyebabkan berbagai-bagai macam penyakit ini. Hal ini diterangkan oleh Yohanes di dalam Yohanes 8 ayat 44. Saya hanya membaca tulisan yang kuning sebagai penekanan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Setanlah yang menyebabkan semua kesulitan ini, semua penyakit ini, sehingga kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan yang membuatnya. Tetapi ternyata Alkitab menyatakan bahwa setan adalah pembunuh manusia.
Dia membunuh orang-orang yang setia. Dia membunuh orang-orang yang tidak setia. Dia menggunakan alam untuk membunuh orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia. Dia menggunakan wabah virus untuk membunuh orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia. Sehingga orang yang masih hidup, orang yang masih bertahan hidup, melihat bahwa sepertinya tidak ada lagi pertolongan, maka mereka akan menuduh Tuhan bahwa Tuhanlah yang telah menyebabkan semua ini. Contoh terbaik dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah Ayub. Setan membuat Ayub sangat menderita. Tujuannya hanya satu, mengutuki Tuhan. Namun setan keliru. Karena Ayub meskipun di dalam kesulitan yang sangat besar, meskipun di dalam penderitaan yang sangat besar, ditinggalkan oleh keluarganya, anak-anaknya sudah mati, semua hartanya hilang. Tetapi Ayub keluar sebagai pemenang karena dia berharap kepada Tuhan. Semua kesulitan hidup kita, COVID-19, coronavirus, apapun namanya, ketika kita bertahan di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Contoh yang terbaik di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru adalah ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita, dan tertulis di dalam Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Itu karena ia adalah keturunan Abraham. Ia telah menderita penyakit selama 18 tahun. Yesus mengatakan, ia diikat oleh iblis. Dia sakit oleh karena iblis. Dia dibuat sakit oleh karena iblis. Dan kedatangan Yesus adalah untuk melepaskan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman, semua pendengar YouTube dimanapun saudara berada. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Bahkan kita akan dilepaskan dari ikatan iblis ini. Meskipun coronavirus bukanlah senjata terakhirnya. Ini adalah pintu yang menghantarkan kepada kesusahan yang lebih besar. Tetapi jangan takut, di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Apa tujuan dari penyakit-penyakit menular ini terjadi secara positif bagi umat-umat Tuhan, bagi saudara dan bagi saya? Lukas 21 ayat 13 menyatakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ketika kita berada di rumah, kita bersiap untuk menyaksikan kasih Yesus Kristus yang berlaku di dalam hidup kita. Bagaimana Kristus memelihara kita, bagaimana Kristus melepaskan kita dari wabah ini. Itulah yang akan menjadi kesaksian kita kepada mereka yang mungkin ketakutan, kepada mereka yang mungkin lagi panik, dan kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Kita yang mengetahui ini harus menjadi kesaksian bagi mereka. Apalagi di dalam Lukas 12 ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Yesus akan menemukan kita sedang bersaksi, sedang aktif, sedang bangun, sedang berjaga-jaga. Karena kita tahu bahwa semua ini akan menuntun kita kepada Tuhan yang ajaib. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka yang duduk makan. Dan ia akan datang untuk melayani mereka. Ketika kita mendapatkan kemenangan bersama dengan Kristus, maka Kristus akan melayani kita. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita berada di rumah bukan untuk tidur-tidur. Kita berada di rumah bukan supaya kita berleha-leha, tapi kita ada di rumah karena kita sedang berjaga-jaga. Kita sedang sadar bahwa kita sedang menantikan Yesus. Kita sedang membaca Alkitab kita. Kita sedang berdoa agar kita lepas dari semua malapetaka ini. Jaminan bagi mereka yang aktif, jaminan bagi mereka yang bersaksi, jaminan bagi mereka yang takut akan Tuhan, jaminan bagi mereka yang selalu berdoa dan bersaksi. Yang pertama adalah di dalam Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Luar biasa Tuhan memberikan jaminan ini. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun hebatnya wabah COVID-19, sehelai dari rambut kepalamu tidak akan hilang. Apa artinya?
kita tidak akan terkena, kita tidak akan mati, karena kita menyaksikan Tuhan, karena kita menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita sedang dipanggil untuk menyatakannya dari rumah, bisa lewat SMS, bisa lewat WA, bisa lewat Telegram, bisa lewat Twitter. Kesaksian kita haruslah didengar oleh banyak orang. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apa artinya? Jika kita bergantung dan bertahan di dalam Tuhan, maka kita sendiri akan memperoleh kehidupan yang kekal tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, kami sudah pelajari sebuah pelajaran tentang COVID-19. Ternyata dia tidak termasuk di dalam tulah terakhir. Dia tidak masuk juga di dalam malapetaka yang dituju sangkakala itu. Tetapi COVID-19 yang disebarkan dan dibuat oleh setan supaya kami menyangkal Tuhan sebelum datangnya malapetaka yang lebih besar. Oleh karena itu hamba berdoa kepada semua pendengar, jauhkan kami semua dari COVID-19. Jaga lindungi kami, biarlah kami mulai menjadi anak-anak yang suka bersaksi, sadar dan hidup, menyatakan bahwa Yesus akan datang untuk menjemput kami pulang ke rumah di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.